Oke, jadi kemarin kuliah terakhir kita sampai menghitung volume benda, baru penurunan rumusnya menggunakan metode kulit tabung. Dan rumusnya adalah ini gitu ya. Nah, saya akan sekarang menjelaskan bagaimana membaca ini. Ya, membaca delta VI-nya aja lebih gampang. Sama aja sebenarnya ya. Untuk itu saya crop dulu dua gambar ini. Masukkan ke OneNote-nya. Kemudian gambar satu lagi yang ini. Harusnya tadi saya siapkan, lupa. Oke. Kemudian rumusnya, karena nggak rumus jadi, nanti setiap soal harus dirumuskan lagi. Gitu ya. Nggak bisa langsung ceplok rumus ini gitu. Nah, saya ambil yang ini. Kalau delta VI tahu, ya VI-nya gampang. Oke, bagaimana cara membaca ini? Itu sebagai berikut rumus ini. Jadi kalau metode kulit tabung itu sudah tidak kelihatan lagi sebagai menghitung volume silindernya. Setelah diturunkan ketemunya seperti ini gitu ya. Nah, yang penting nanti jadi setiap kali memakai metode kulit tabung jangan menurunkan rumus ini lagi. Lama, tapi langsung pakai. Jadi rumusnya gini, kalau 2pi udah pasti ini konstanta 2pi. Nah, yang bentar mana? Ini XI garis, ini cara membacanya gini. XI garis itu adalah jari-jari putar dari silinder yang dibentuk. Ya. Jadi itu jari-jari putar. Jadi ini perhatikan silinder yang biru ini diputar sumbu Y, terbentuk silinder seperti ini. Nah, maka XI garis itu adalah ini, jari-jari putarnya. Nanti kalau ngerjakan soal, fungsinya lain, yang diingat ini jari-jari putar. Jari-jari putar. Si titik wakil ya. Jari-jari si titik wakil. Sedangkan FXI garis yang ini, itu adalah tinggi silindernya. Ini, tinggi ini. Ya, dalam contoh ini ya nilai fungsi di sini Y di sini dikurangi Y di sini. Tuh ya. Ini adalah tinggi silinder kali delta XI gitu ya. Nah, kita lihat sekarang contoh-contohnya. Supaya memahami ini nih. Nanti selalu saya bentuknya 2pi, jari-jarinya berapa? Tinggi silindernya berapa? Tinggal tempelkan jadi. Oke, kita lihat. Soal nomor 1 dulu. Oh ya, supaya gambarnya bagus, saya akan bikin dulu ya. Pakai GeoGebra. Ya, aktifkan dulu aja. Sambil kita jalan. Ini soalnya saya crop nomor 1. Coba ini dihapus dulu. Nah, kita akan bahas soal ini ya. Ini ada Y akar X, garis X sama dengan 4, dan sumbu X saya gambar. Di GeoGebra ya. Di GeoGebra saya gambar dulu. Tadi harus udah bisa ya ini, tapi menggambar manual harus bisa ya. Kan di bab yang sebelumnya, di pasal sebelumnya kita udah bahas ini juga. Soal ini sama aja, cuma sumbu putar, metodenya aja yang lain. X sama dengan 4. Oke, dan sumbu X. Oke, jadi daerahnya adalah daerah ini. Saya crop dulu. Saya pakai untuk menjawab ini ya. Nah, daerahnya ini tadi grafiknya
Yang hijau itu Y sama dengan akar X. Yang hitam tegak itu X sama dengan 4. Dan sumbu X. Jadi daerahnya adalah yang di sini ya. Lah diarsir sebentar. Diarsir. Nah, daerahnya adalah ini. Kemudian katanya diputar terhadap sumbu X. Diputar sumbu X ini ya. Diputar. Ini X, ini Y. Nah, kalau diputar sumbu X, dan kita menggunakan metode kulit tabung, maka partisinya di sumbu Y. Ya. Jadi kalau masih ingat yang kuliah terakhir, kalau metode cakram atau cincin, sumbu putarnya horizontal, partisinya ya di sumbu yang horizontal. Kalau metode kulit tabung terbalik. Sumbu putarnya sumbu horizontal, sumbu X, partisinya di sumbu Y. Gitu ya. Oke, jadi kita harus bikin partisi di sumbu Y. Nah, kalau bikin partisi, saya tulis dulu. Metode kulit tabung. Itu sumbu putarnya horizontal, maka partisinya di sumbu vertikal atau sumbu Y. Sepanjang berapa? Kita lihat ini daerah yang kuning. Y-nya paling kecil 0, paling gede 2. Jadi sepanjang interval 0 sampai 2. Di sumbu Y ya. Kalau di sumbu Y berarti nanti akan muncul delta Y. Ya. Akan muncul delta Y. Fungsinya harus dinyatakan sebagai fungsi Y. Kalau ini fungsinya dalam X. Jadi saya ubah dulu fungsinya. Y sama dengan akar X. Kita nyatakan X berapa Y? X sama dengan Y kuadrat. Gitu ya. Ini saya namakan fungsi dalam Y. Gitu. Kali lagi, kenapa harus fungsi dalam Y? Karena partisinya di sumbu Y. Nanti muncul DY. Jadi fungsinya harus FY, DY. Itu. Nah, kenapa harus sumbu tegak? Karena metode kulit tabung. Putarnya sumbu mendatar, partisinya sebaliknya di sumbu tegak. Itu semua ada urut-urutannya. Jadi ini saya hapus lagi. Saya mau tulisnya X fungsi Y. Nanti aja dipakainya ini terakhir aja dimasukkannya di integralnya ya. Oke, sekarang saya hitung jadi kembali bikin partisi YI-1 sama YI itu pilih wakil. Kalau metode kulit tabung wakilnya tuh harus tengah-tengahnya. Kalau nggak yakin ya pilih aja tengah-tengahnya, semua metode ya boleh tengah-tengahnya. Ini YI garis. Sebenarnya di rumusnya udah nggak kelihatan harus tengahnya. Waktu menurunkan rumusnya kemarin baru kelihatan harus tengah-tengahnya. Oke, bikin persegi panjang. Jangan lupa persegi panjangnya dari sini jangan ditarik vertikal dari YI garis. Kalau YI ada YI garis harus nyari X ya. Karena X fungsi Y. Cari X ya. Jadi tarik, kalau X itu tarik mendatar. Motong daerah di sini dan di sini. Bikinlah persegi panjang selebar itu. Nah, gitu ya. Nah, ini lurusan ini. Oke, persegi panjang ini. Kalau diputar sumbu Y, bayangkan ini persegi panjang ini diputar sumbu Y, terjadi silinder yang berlubang ya. Diputar sumbu Y, ada silinder yang berlubang. Nah, sekarang kita nggak usah ngitung volume silinder lagi.
nggak perlu mempedulikan, ini ada lubangnya gitu, kayak di cakram itu nggak perlu. Langsung aja, delta volume yang ke I. Rumusnya tadi, lupa, lihat dulu. 2pi jari-jari putar tinggi silinder. Saya jelaskan di contoh ini. 2pi yang pasti. Jari-jari putar, jari-jari siapa? Sorry, ini diputarnya ke sini ya, ke bawah. Saya gambarnya salah, sorry. Agak salah ini. Gambarnya nggak gini. Kalau ini yang merah diputar ke sumbu X, berarti terbentuk silindernya kayak gitu ya. Gitu ya. Nah, biar aja ada lubangnya gitu ya. Yang merah ini diputar sumbu X, ada lubangnya, biarin aja. Ini kok ada ini. Oke. 2pi jari-jari putar. Jari-jari siapa? Si wakil ini. Si wakil ini, si YI garis, kalau diputar berapa jari-jarinya? Ya sepanjang ini. Berapa itu? Setinggi YI garis kan? Y atas, YI garis. Ini Y bawahnya, Y-nya 0. Jadi itu YI garis. Tinggi silinder. Silinder ini tingginya ini. Ini tingginya sama dengan panjang ruas yang merah ya. Sama dengan panjang ruas yang merah ini. Yang saya tebelin. Berapa panjangnya? Kalau mendatar lihatnya X kanan kurangi X kiri. X kanan berapa? Di kanan X-nya 4. 4. Kok merah? X-nya 4 dikurangi X kiri. X kiri grafik yang hijau. Yaitu ini, FY. FYI garis di titik wakil ya. Delta YI. Gitu cara membacanya. Jari-jari putar sama tinggi silinder ini, panjang ini. Nah, setelah tahu ini, seluruhnya udah gampang. Integralkan, tadi partisinya 0,2. Sorry, 2pi-nya bisa keluar ya, kalau di metode kulit tabung. 2pi, sorry ada suara hujan mungkin ya, hujan gede di sini. 0,2, YI garis jadi Y, 4 min FY DY. Sama dengan selangkah lagi masukkan fungsinya. Saya biasanya di belakang memasukkan fungsinya. Takut salah ngitung. 4 min FY-nya Y kuadrat DY. Begitu. Paham? Tasa, paham nggak tasa? Tasa sikrilah. Mana tasa? Saya, Pak. Hah? Paham. Alhamdulillah, paham, Pak. Citra, paham tidak Citra? Paham, Pak. Begitu ya membentuknya. Kita lihat contoh-contohnya supaya lebih meresap. Contoh berikutnya saya ambil. Pilih 3 atau 4. Pilih. Salah satu ngomong, pilih mana aja. Cepet-cepetan ngomong. 4, Pak. Hah? 4. Dapat suaranya nggak keluar. 4, Pak. 4, Pak. Yang keras, Jaki, nggak jelas suaranya. Bentar-bentar saya nutup pintu dulu supaya nggak terlalu keras suaranya. Ini hujan gede. Mau nomor berapa? 4, Pak. Nah, 4. Bentar ya. Bentar. Ngamuk lagi. Bentar ya. Sabar. Nomor 4. Kita lihat.
Nomor lebih tinggi itu belum tentu lebih mudah ya. Oke, saya bawa ke sini. Daerah di antara X kuadrat sama akar 8X. Kita bikin dulu ya. Kalian harus bisa ini bikin grafiknya. Dan menentukan titik potongnya kemarin udah di metode cakram atau cincin. Jadi saya nggak akan ngitung lagi titik potongnya. Langsung pakai. Kita gambar dulu grafiknya. Ini ditutup dulu. 1Y sama dengan X pangkat 2. Satu lagi Y sama dengan akar 8X. Square root dari 8X. Oke, ini daerahnya. Yang ini saya kasih warna lain. Setting. Colornya kasih aja biru, itu ya. Oke. Nah, gambarnya ini. Saya perbesar dulu. Sekarang mau saya ambil. Sorry, ngambilnya kurang buat ngelabelin. Ah, gitu. Daerah di antara grafik ini. Yang biru Y sama dengan X kuadrat. Yang biru Y sama dengan X kuadrat. Nah, kita lihat. Diputar sumbu Y. Ini diputar sumbu Y sini. Jadi partisinya harus di sumbu X. Ya. Partisinya harus di sumbu X. Karena metode kulit tabung. Jadi berlawanan. Bentar. Aduh, nyamuk. Ah. Ini saya bikin distorsi sedikit gambarnya. Supaya rada ini. Nah, jadi ingat sumbu putarnya tegak, partisinya harus di sumbu yang mendatar. Kalau partisinya di sumbu yang mendatar, maka nanti muncul delta X. Jadi fungsinya harus fungsi dalam X. Nah, ini udah fungsi dalam X dua-duanya. Jadi ini langsung saya namakan apalah fx. Satunya lagi Y sama dengan, sorry, sesuai warna aja. Yang merah, Y sama dengan akar 8X. Saya namakan GX. Jadi saya ngingetnya ini Y sama dengan GX. Pokoknya harus fungsi X. Yang ini juga Y sama dengan fx yang biru. Nanti aja di bawah dimasukkannya ya. Oke. Nah, kemudian saya titik potongnya udah tahu ya, 24. Titik potongnya di 24. Bentar. Nah, di 24 bisa nyari sendiri ya titik potongnya, lihat yang metode cakram sebelumnya. Oke, sekarang saya buat partisi. Buat partisi pada sumbu X. Gitu ya. Sepanjang berapa? Sepanjang interval, ini daerah ini, X-nya paling kecil 0, paling gede 2. Sepanjang interval 0 sampai 2. 0 sampai 2. Lihat partisi yang ke I ini. XI-1, ini XI. Pilih wakil tengah-tengahnya kalau kulit tabung. Bikin persegi panjang. Ini ya, tek. Nah, oh ya, tariknya tegak ya. Dari X nyari Y-nya gitu ya. Karena Y fungsi X. Oke, bikin persegi panjang. Tentu saja ini sesuai ujung-ujung XI-1 dan XI.
Nah, kayak tadi lagi tinggal delta volume ke I sama dengan apa? 2pi kali jari-jari putar, jari-jari putar, jari-jari wakil ya. Wakilnya XI garis, putar ke sumbu Y. Jadi jari-jarinya sekian. Berapa itu? Ya, XI garis. Ya, ini. X kanan kurangi X kiri. Ini X-nya di sini, XI garis. Di sini X-nya 0. Jadi XI garis min 0. Kali tinggi silinder. Tinggi silinder adalah tinggi ini. Oh ya, kalau mau digambar silindernya menjadi seperti ini ya. Nah, ini kemudian ini kosongnya banyak gitu ya. Jadi yang saya arsir itu diputar sumbu Y. Nah, tinggi silindernya itu yang merah saya sorry. Yang merah ini yang tinggi silindernya yang saya tebalin sama dengan tinggi ini. Itu adalah tingginya sebesar, kalau tinggi tegak berarti Y atas kurang Y bawah. Ini Y-nya mana? Y-nya fungsi G. G di titik wakil. Karena ini nilai fungsi G, ini titik wakil. Nilai fungsi G. Dikurangi nilai fungsi yang biru. Fungsi F. Di titik wakil kali delta XI. Itu ya. Volume seluruhnya tinggal 2pi integral. Tadi partisinya mana ya? 0 sampai 2 di sumbu X. Kemudian XI garis jadi X. GX min FX DX. Tinggal masukkan fungsinya, kemudian kalian hitung sendiri integralnya. GX tadi akar 8X dikurangi X kuadrat. X. Ini hitung sendiri ya. Kalau nggak paham tanya ya, tanya. Misalkan saya nggak paham membaca jari-jari tinggi silinder, gitu, nggak ngerti yang mana jari-jari, yang mana tinggi silinder gitu. Nah itu tanya, karena prinsipnya hanya 2pi kali jari-jari si titik wakil ya terhadap sumbu putar kali tinggi silinder, begitu. Oke, lanjut lagi ya. Lanjut lagi, saya pilihin yang susah. Antara 5, 6. Nanti dulu, saya bayangkan dulu. Nah, 5 aja 5. Kalau mau nanya, langsung ya, potong aja ya. Jangan nunggu saya selesai. Oke. Ada grafik ini, grafik yang semula tadi. Sama dengan nomor 1. Akar X sama X sama 4. Saya lihat lagi GeoGebra-nya. Ini saya tutup, ini saya munculin lagi. Yang tadi ya. Saya ambil lagi. Sebentar. Ini diputar terhadap apa? X min 1, saya gambar sumbu putarnya. Gambar dulu. X sama dengan min 1. Mana X sama dengan min 1? Ini nih ya. Sumbu putarnya, ini grafiknya saya ganti warna. Setting warna biru gitu ya. Kemudian yang ini saya bikin sumbu putarnya garis-garis putus. Ini sumbu putarnya, ini grafiknya. Oke. Sekarang saya crop. Nah, begitu. Masukkan ke sini. Kalian harus bisa ya menentukan, menggambar grafiknya
sederhana ini. Dan menentukan titik potongnya harus bisa. Dan ini sumbu putarnya. Gitu, kasih tanda. Daerahnya yang ini ya. Oke. Saya tulis dulu. Sumbu putar itu adalah vertikal ya. Vertikal. Ini sumbu X sama dengan -1. Jadi partisinya karena metode kulit tabung, partisinya di sumbu horizontal. Dan kalau partisi itu pasti di sumbu X atau sumbu Y. Kalau sumbu horizontal ya sumbu X sepanjang berapa? Di sumbu X, lihat daerah ini X-nya. 0 sampai ini titik potongnya 4 ya. Dilihat lagi di metode kulit tabung udah pernah dibahas titik potongnya sepanjang interval 0 sampai 4. Nah, karena partisinya di sumbu X, maka nanti akan muncul dx integralnya. Jadi fungsinya harus dalam X. Ah, ini fungsinya udah dalam X. Kalau yang garis lurusnya biarin aja gampang. Jadi saya punya fungsinya yang hijau ini. Y sama dengan, Y sama dengan akar X. Nah, ini saya namakan Fx. Pak, maaf Udah, izin fungsinya bertanya. udah dalam X. Ya biarin, nggak usah di apa-apakan. Ini Y sama dengan Fx. Udah, langkahnya kayak tadi lagi ngulang. Bikin partisi. Lihat partisi ke I. XI-1, ini XI. Pilih wakil tengah-tengahnya. Itu XI garis. Bikin persegi panjang. Karena Y fungsi X, hitung Y-nya. Nah, Pak, maaf begini. izin bertanya. Ya, Bukannya kalau terhadap sumbu X dalam metode kulit tabung itu jadi kebalikannya ya, partisinya jadi Y, Pak, atau gimana? gini. Kalau sumbu putarnya sumbu tegak, ini kan ini nih, ini kan tegak ya. X sama dengan -1 ini, itu harus pahami dulu. Ini sumbu putarnya tegak. Maka partisinya di sumbu yang horizontal. Kalau metode cakram yang kemarin atau cincin, sumbu putarnya tegak, partisinya juga di sumbu yang tegak, sumbu Y. Kalau partisi itu selalu di sumbu X atau di sumbu Y ya. Paham nggak? Paham, Pak, makasih, Pak. Oke. Lanjut lagi. Tadi partisinya 0 sampai 4. Saya gambarin ini XI-1, ini XI. Pilih wakil XI garis. Hitung ke nilai fungsi. Berarti hitung Y-nya ya. Y fungsi X. Bikin persegi panjang. Selebar delta XI. Nah, ini bayangkan diputar terhadap garis X sama dengan -1. Maka akan terbentuk silinder seperti ini. Yang ininya berlubang ya. Tapi lubangnya udah nggak usah penting. Karena kita nggak ngitung volume luar dikurangi volume dalam. Itu mah yang metode cakram. Kalau yang ini langsung aja. Delta volume udah nggak kelihatan PR kuadratnya segala. 2pi. Jari-jari putar. Jari-jari mana? Jari-jari si titik wakil nih. Titik wakil ini. Jari-jarinya berapa? Jadi jari-jari putar tak lain adalah yang saya gambar dengan warna ungu. Ini kan jari-jari putar. Berapa panjangnya? Ya, X di sini dikurangi X di sini. Ini panjangnya adalah
XI garis dikurangi, jelek ya tulisannya, XI garis dikurangi, ini berapa X ya? -1. Jadi X di sini, ya XI garis. X di sini -1 dikurangi. Jadi di sini udah langsung saya masukkan XI garis tambah 1 ya. Karena ini ada -1. Kali tinggi silindernya. Mana tinggi silindernya? Tinggi silindernya ini yang merah saya tebelin. Kalau tegak gini berarti Y atas kurangi Y bawah. Y atas adalah ini fungsi F. Y bawah, Y-nya selalu 0 yang bawah. Jadi tinggal F, X. Jangan merah, campur-campur gitu. F, XI garis. Ini tinggi ini F, XI garis. Ya. Kali delta XI. Oke? Nah, ini menjadi volumenya 2pi, partisinya di sumbu X tadi dari 0 sampai 4, karena daerahnya dari 0 sampai 4 ya, sesuai tempat keberadaan daerahnya. 0, 4, tinggal XI garis jadi X tambah 1, Fx dx. Tinggal masukkan fungsinya. Sama dengan 2pi, 0, 4, X tambah 1, Fx-nya mana tadi? Ini. Akar X, dx. Tinggal dihitung sendiri. Paham tidak? Coba saya ngabsen dulu Erlan Kaesar. Paham, Pak. Rasya, paham? Paham, Rasya, Pak. Paham, Pak. Adiba. Mana Adiba? Adiba Diva. Diandra. Nggak ada ya? Kalau yang keluar harus nulis di chat. Jadi kalau yang ke WC itu harus izin. Adiba nggak ada ya? Saya salin. Saya catat. Hah? Ada? Ada, Pak. Tadi kemana? Jadinya agak jelek nih, Oke. kena hujan. Rahel ada? Ada, Pak. Tolong kalau ada yang ada di chat saya dikasih tahu ya kalau saya panggil. Jui Awoy, Ada, Pak. paham nggak? Bingung ya? Paham. Hah? Paham, Pak. Jui Awoy, paham nggak? Paham, Pak. Harus bisa membaca mana jari-jari, mana tinggi silinder. Itu tinggal ceplok sini jari-jari, tinggi silinder. Ini rumusnya udah nggak kelihatan kayak volume ya, karena udah diturunkan. Oke, saya bahas satu lagi supaya makin paham. Sorry. Nomor 8 ya. Atau mau nomor 7? Nomor 7 aja ya. Nomor 7. Oke. 7 sama 8 itu senada. 56 mirip, 34 mirip, 12 mirip. Cuma beda sumbu aja partisinya. Oke. Nah, kembali ini pakai grafik yang sama. Tapi ini Y sama dengan -2. Y sama dengan X kuadrat dan akar 8X. Saya pakai lagi. Munculkan lagi. Ini tutup dulu. Y sama X kuadrat. Y sama akar 8X. Kemudian sumbu putarnya tadi Y sama dengan -2. Saya gambar.
Y sama dengan min 2. Horizontal ya, Y-nya min 2 di bawah. Nanti bakal muncul di bawah Y sama dengan min 2 di sini. Y sama dengan min 2. Nah, saya bikin dia menjadi garis-garis putus dulu supaya jelas bahwa itu sumbu putarnya. Stylenya putus-putus. Oke. Ini yang merah ada tulisan H lah. Hilangin aja labelnya. Yang biru ada tulisan G. Hilangkan labelnya. Oke, ini. Daerah di antara grafik ini diputar terhadap sumbu yang di bawah ini. Kita lihat. Ah, salah. Nge-cropnya kurang gede. Ini saya ambil, bawa ke sini. Oke, kita lihat. Ini tadi Y sama dengan min 2 ya, min 2 di sini. Kita lihat. Sumbu putar horizontal. Horizontal, mendatar. Jadi partisinya harus di sumbu yang tegak ya. Jadi partisi pada sumbu vertikal. Kalau partisi itu di sumbu X atau di sumbu Y atau jadi ini sumbu Y. Sepanjang berapa kita lihat daerah ini. Daerah di antara dua grafik ini Y-nya paling kecil 0, paling gede 4. 0 sampai 4. Titik potongnya dicari ya. Kalau ini dari grafik kelihatan langsung, tapi kalian harus bisa mencari titik potongnya. Y-nya 0 sampai 4. Bentar, ini aduh, terlalu sempit. Mau saya ginikan gambarnya dikit. Nah, supaya lebih enak. Nah, karena partisinya di sumbu Y, maka nanti muncul delta Y. Jadi fungsinya harus dalam Y. Nah, ini fungsinya dalam X. Ini juga dalam X. Saya ubah dulu. Yang biru dulu. Yang biru itu asalnya Y sama dengan X kuadrat. Harus dibikin X sama dengan fungsi Y. X sama dengan penarikan akar ada plus min. Tapi saya hanya pakai ini plus min berarti ada X-nya yang negatif dan X yang positif. X yang negatif itu yang sebelah sini. X yang positif yang sebelah sini. Dia pecah jadi dua fungsi. Kita hanya butuh yang sini. Jadi yang dipakai itu X sama dengan yang plus akar Y. Ini kita namakan FY. Jadi ini saya namakan dulu. X sama dengan fungsi Y. Nanti ini dipakainya di bawah ya. Satu lagi yang merah. Yang merah tuh asalnya Y sama dengan akar 8X. Nah, saya mau nyatakan dalam X berapa Y. Kuadratkan. Y kuadrat sama dengan 8X. Atau sama aja X-nya sama dengan Y kuadrat dibagi 8. Ini saya namakan GY. Gitu ya, jadi fungsinya dinamakan dalam Y. X sama dengan GY yang merah. Nah, setelah itu kita lihat bikin partisi sepanjang 0,4. 0 sampai 4 ini ya. Jadi lihat partisi yang ke I. YI-1. Ini YI. Pilih wakil tengah-tengahnya. Wakilnya sekarang warna ini oranye. Wakilnya itu YI garis.
Bikin persegi panjang. Dari sini tarik kemana? Lihat. X fungsi Y. Jadi kalau diberikan Y, cari X-nya. X-nya itu mendatar. Tarik mendatar. Nah, ini bikin selebar ini. Ya. Selebar delta YI. Inilah yang kita putar terhadap garis ini. Y sama dengan min 2. Ini. Maka dengan demikian akan terbentuk silinder yang kira-kira seperti ini ya. Tentu saja berlubang ya. Ya, yang sininya kan kosong. Kalau ini diputar ini. Nah, maka delta volumenya 2pi jari-jari putar. Jari-jari putar dari mana? Si titik wakil. Si titik wakil ini YI garis. Jari-jarinya terhadap sumbu putar berapa? Ya, sepanjang ini jari-jari putarnya. Jadi, YI, ini Y-nya sama YI, atas kurangi bawah. Ini YI garis, ini min 2. Jadi, YI garis dikurangi min 2. Y yang sebelah atas dikurangi Y yang sebelah bawah. Ini adalah YI garis dikurangi min 2. Ini saya, yang ini langsung aja ya. Nggak bisa ngambil penghapus tuh. Ini menjadi tambah 2 di sini. Prosesnya sih yang ini ya. YI garis kurangi min 2. Tinggi silinder adalah yang saya tebali ini. Ini tinggi silindernya. Ini sebagai tinggi silindernya. Tak lain adalah ini tinggi silindernya horizontal, berarti X kanan kurangi X kiri. Jadi apa? Yang kanan grafik biru. F YI garis dikurangi yang kirinya yang G. Gitu. Ya, dipahami itunya. Jadi pasti nggak pusing asal logikanya benar. Ini. Kanan itu betul ya, yang biru F min G YI garis. Delta YI. Nah, volume seluruhnya udah tinggal gampang. 2pi integral. Partisinya mana tadi? 0 sampai 4 daerah ini. 0, 4. Y tambah 2. FY min GY DY. Masukkan aja FY-nya mana tadi? FY-nya akar Y. GY-nya adalah Y kuadrat per 8. Kalikan 1/1 terhadap ini. Integralkan. Gitu. Paham tidak sampai situ? Halo? Rafsan, paham tidak? Rafsan. Paham, Pak. Valerina, paham tidak? Hah? Valerina Amalia Putri, mana? Loh. Ada di chat nggak dia? Valerina Amalia Putri. Wah, nggak kelihatan sama saya. Valerina Amalia Putri, mana? Salin dulu, sama saya dicatat. Pokoknya yang dipanggil nggak ada tuh. Nanti harus bikin surat ditandatangani Wakil Dekan Akademik. Valerina Amalia Putri, nomor 206. Valerina. Ya, nggak ada kan ya? Tolong dilihatin ada di chat nggak? Valerina.
Anissa, mana Anissa Nur Tania? Paham, Pak. Ridho, Paham, Pak. mana Ridho suaranya? Paham, Pak. Halo, Pak. Halo, halo, paham, Pak. Halo. Halo. Oke, oke. Vera Gultom, Paham, Pak. Valerina, nggak ada, bener. Cuma login aja ke Zoom. Muhammad Alfan, itu tulisin yang bawah. Pada pakai NIM dan nama ya. Muhammad Alfan, mana? Oke, Pak. Siap. Naufal Iman, Hadir, Pak. namanya pakai NIM, supaya saya ngakurin dengan absennya gampang. Siap, Pak. Salsabila, mana Salsabila? Hadir, Pak. Ya, perbaiki namanya. Ya, Pak, maaf. NIM nama. Oke, jadi itu semua mengenai menghitung volume dengan metode cakram. Sudah semua soal saya bahas 4 dari sini. Oke, sebelum dilanjut kita istirahat dulu sebentar. Nah, sekarang berikutnya kita pindah ke pasal kerja. Populer keluar ya. Yang tadi juga populer keluar. Pokoknya bab ini salah satu atau dua macam bisa keluar. Nah, kita akan mendefinisikan dulu kerja. Kerja itu menurut fisika sama dengan gaya, besarnya gaya, kali perpindahan. Biasanya simbolnya kerja itu W besar, gaya itu F ya, umum ya, F dari force gaya. Perpindahannya D ini bisa macam-macam, perpindahannya bisa S, bisa delta, bisa X gitu ya. Tapi kalau kerja W, gaya F. Nah, rumus itu berlaku ini jika gayanya konstan dan pindahnya konstan. Contohnya ini benda ditarik dengan gaya sebesar F Newton gitu ya, konstan. Terus gayanya sama terus. Pindahnya juga fix dari A sampai B. Atau sejauh D lah gitu ya, sejauh D. Maka tinggal ini. Nah, masalahnya bagaimana menghitung kerja kalau gaya atau perpindahannya tidak konstan. Kalau gayanya nggak konstan, kebayang ya gayanya bisa besar, bisa kecil. Kalau perpindahannya tidak konstan tuh gimana? Nah, kita akan lihat dulu ilustrasinya sebelum menghitungnya. Ini, coba. Ini ada pegas, panjang alaminya segini. Anggap ini ujungnya sebagai titik 0. Kemudian pegas ini saya tarik ke kanan ujungnya. Sampai sini. Nah, kemudian ditahan. Ditahan. Menurut hukum Hooke, maka untuk menahan gayanya itu sebesar konstanta kali X. Konstanta bergantung pada bahan pegasnya ya. Nah, ini gayanya sekarang mau dihitung kerjanya gitu. Kalau menghitung kerja kita lihat bahwa gayanya ini bukan konstanta. Waktu menarik sedikit gayanya ringan. Tapi kalau mau narik terus makin lama makin ke kanan titiknya makin berat gaya yang diperlukan untuk nariknya. Jadi gayanya nggak konstan. Nggak bisa pakai rumus ini lagi. Nggak bisa gaya kali perpindahan gitu. Karena gayanya bergantung posisi X. Ini contoh di mana gayanya nggak konstan. Ilustrasi lain yang gini. Saya punya sebuah bak berbentuk kerucut terbalik.
diisi penuh dengan air. Nah, seluruh air dalam bak akan dipompa sampai ke permukaan atas. Kalau udah sampai permukaan atas ya dia ngalir ke sini, ya kebuang gitu, udah nggak dihitung lagi. Yang penting memompa dari dalam bak sampai permukaan. Bagaimana ngitung kerjanya? Kerja atau usahanya? Nah, ini ada satu hukum di fisika mengatakan, ini kan kalau saya pompa itu ya, ini naik airnya, kebuang sana. Sebenarnya kan lapisan airnya tuh turun dulu, masuk pipa ini, naik lagi, baru keluar. Nah, menurut hukum fisika, kerja yang dilakukan itu tidak bergantung jalur yang ditempuh. Hanya bergantung pada gaya dan perpindahannya aja. Jadi lapisan yang digambar ini sebenarnya ke bawah dulu, kemudian naik sampai atas. Maka kerjanya cukup menghitung nanti gaya yang diperlukan untuk mengangkat air ini ke atas, kali pindahnya segini aja. Nggak usah ngitung ke bawah dulu, kemudian ini ke atas. Hanya perpindahan dari awal ke akhir gitu ya. Dari sini ke permukaan. Fisiknya, realnya ke bawah dulu, kerja yang dilakukan ya cukup dari sini kita ngitung langsung ke atas. Oke. Nah, untuk menghitung kerja ini, kita lihat air yang ada di atas dengan air yang ada di bawah, pindahnya kan beda-beda. Kemudian air yang di atas, permukaannya lebar. Perlu gaya yang besar untuk menaikkan. Air yang di bawah, oh sempit ini permukaannya, sedikit airnya. Maka untuk penaikannya ringan, tapi pindahnya banyak. Jadi gayanya beda-beda. Nanti kita akan lihat sebagai lapisan-lapisan air gitu ya yang diangkat ke atas. Setiap lapisan gayanya beda-beda. Pindahnya juga beda-beda. Ini mau mencontohkan bahwa pada masalah ini gayanya berbeda-beda, pindahnya juga beda-beda. Nggak konstan. Lapisan air yang di sini pindah setinggi ini. Lapisan yang di bawahnya pindahnya lebih tinggi. Gitu. Oke, kita akan rumuskan dulu sekarang ngitungnya. Coba kita lihat masalah ini. Sebuah benda ditarik mendatar dari posisi A sampai B ini. Pindahnya ini konstan dari A sampai B. Bendanya anggap aja titik. Gaya yang digunakan tidak konstan ini. Gayanya bergantung kepada posisi X-nya. Jadi kita nggak bisa F kali B min A gitu nggak bisa. Nggak bisa gaya kali perpindahannya. Karena F-nya bergantung ke posisi. Mungkin nariknya sebentar kencang, sebentar pelan gitu ya. Jadi gayanya rubah-rubah. Oke. Nah, karena gayanya nggak konstan, maka sepanjang perjalanan dari A sampai B, kita buat partisi. Bikin partisi dibagi atas N bagian interval AB-nya. Begitu? Kemudian seperti biasa, lihat partisi yang ke I. Partisi yang ke I. Kita akan menghitung kerjanya untuk perpindahan dari XI-1 sampai XI aja. Nah, untuk itu, pilih wakil 1 XI garis kayak biasa. Untuk apa? Coba, saya akan review sedikit yang ngitung luas. Waktu ngitung luas, kalau kita punya grafiknya melengkung gitu, kemudian ini ada partisi
XI min 1, ini XI, ada XI garis di mana aja. Kan kita bikin persegi panjang ini. Bikin persegi panjang. Ditentukan tingginya oleh ini. Yang ini. Yaitu sebesar FXI garis. Jadi yang tadinya melengkung, luasnya di bawah melengkung, menjadi luas persegi panjang. Seragam. Tingginya seragam gitu ya. Nah, ini hal yang sama dilakukan di sini. Gayanya kan di setiap titik beda-beda. Nah, dalam partisi yang ke I ini, gayanya dibuat seragam, yaitu menjadi gaya di titik XI garis aja. Jadi sepanjang XI min 1 sampai XI, berapa gayanya? Konstan ini. FXI garis. Kalau yang luas tadi ini tingginya konstan semua. Setinggi FXI garis. Gitu ya. Oke. Nah, kalau konstan tapi hanya sepanjang ini aja ya konstannya. Kalau konstan maka usahanya dari XI garis sampai XI itu saya sebut delta W, tinggal gaya di titik XI garis, ini kan satu nilai. Beda dengan Fx. Fx ini bergantung posisi X ya. Ini nilai gaya di titik XI garis, kali pindahnya ini. XI min 1. Atau delta XI. Kalau udah tahu ini, maka usaha seluruhnya tinggal integralkan. Begitu. Ya. Kerja seluruhnya integralkan fxi garis jadi fx, delta xi dx. Partisinya dari A sampai B. Oke. Nah, saya akan coba lihat contohnya. Nih contohnya. Setelah contoh 3 ini, kita nanti udahan. Sisanya nanti besok, oke? Satu pasal lagi besok. Tapi panjang-panjang nih, jangan disangka. Saya buka aja yang nomor 1. Kalau perlu penjelasan khusus, nanti saya gambar lagi. Baca dulu. Sebuah pegas, udah direkam belum nih teh? Oh, udah. Saya mau nyari dulu. Valerina mana? Ada, Pak. Nomor 206. Ada. Tidak ada, benar. Ada. Tadi kamu kemana terus? Tadi ke kamar mandi, Pak. Lah, kok nggak nulis di chat? Iya, lupa, Pak. Maaf. Valerina. Anissa. Ada nggak Anissa Paramita? Hadir, Pak. Oke. Ya, kita baca soalnya. Sebuah pegas panjang alaminya 6 desimeter. Kita lihat di sini. Pegas panjang alaminya mana? Sorry, sini. Nah, ini pegas panjangnya 6 gitu ya. Kita perlu perhatikan titik ini aja. Ini anggap titik 0 gitu ya. Ini titik 0. Nah, kemudian sebentar, mana slide-nya? Nah, untuk menarik dan menahannya sejauh 4 desimeter, diperlukan gaya sebesar ini. Jadi ini kalau ditarik 4, ya satuannya udahlah nggak usah ya. Sejauh 4, ini dari sini 4. Dari titik awal tadi. Perlu gaya sebesar 8. Dengan demikian saya bisa ngitung konstanta pegas ya. Karena menurut hukum Hooke, gaya untuk menahan sejauh 4 itu gaya sama dengan K kali X. Jadi menurut hukum Hooke, gaya sama dengan K kali X. Gayanya perlu 8.
X-nya 4. Jadi konstanta pegasnya saya dapat 2. Oke, kita udah punya konstanta pegas. Baca lagi soalnya. Tentukan kerja yang dilakukan untuk menariknya sejauh 7 cm dari panjang awal. Ya. Konstanta pegasnya tadi udah punya 2. Tentukan kerja yang dilakukan untuk menariknya sejauh 7 cm. Coba kita lihat. Jadi ini dari awal ditarik 7. Nah, ini terpaksa saya crop dan saya lanjutkan manual. Ya. Nah, ke bawah sebentar. Saya akan lanjutkan manual. Kan ini langsung gitu, nggak kelihatan. Oke. Begitu. Jadi kita akan hitung berapa kerja yang dilakukan untuk menarik dari posisi awal tadi di sini pegas semula waktu didiamkan ditarik sejauh 7. Nah, ingat kita punya hubungan gaya yang diperlukan adalah F sama dengan KX. K-nya udah dihitung tadi 2. F sama dengan 2X. Gaya untuk menarik sejauh X. Jadi gayanya bukan konstanta, bergantung X-nya. Sekarang pindah titik yang tadinya di sini, pindah ke kanan sejauh 7. Kita lihat perjalanannya ini. Saya lihat ini titik ini tadinya di 0, ini di 7. Gimana ngitung usahanya? Kayak tadi, karena gayanya tidak konstan, ya, karena gayanya tidak konstan, saya harus bikin partisi. Buat partisi sepanjang 0,7. Buat partisi pada interval 0,7. Lihat partisi ke I. XI-1 sampai XI. Pilih wakil XI garis. Mana aja? XI garis. Buat apa? Nah, kita lihat bahwa gayanya untuk menarik sepanjang ini bergantung kepada posisi X. Beda-beda di setiap titik gayanya. Nah, dibuat partisi itu, maka sepanjang ini gayanya kita buat konstan. Gayanya sebesar FXI garis. Yaitu sama dengan 2XI garis. Ya. Fx, 2X, Fxi garis, 2Xi garis. Nah, kita lihat kerjanya sepanjang ini. Kerja. Jangan merah. Merah masihan. Kerja sepanjang XI-1 sampai XI itu delta WI sama dengan besarnya gaya yang udah dianggap seragam ini. Diwakili oleh nilai fungsi nilai gaya di titik XI garis. Kali perpindahannya. Perpindahannya XI min XI min 1 atau delta XI. Nah, udah tahu ini ya gampang. Usaha seluruhnya integral. Tadi partisinya 0 sampai 7. Fx dx. Sama dengan 0,7 Fx-nya tadi ini 2x. Sama dengan titik-titik dihitung sendiri. Gitu ya. Jadi prinsip dasarnya di sini kita lihat sepanjang satu partisi gini, satu segmen, gayanya konstan diwakili oleh besarnya gaya di titik XI garis. Nah, kalau gayanya konstan ya usahanya tinggal
gaya kali ini perpindahannya. Delta XI. Udah ini tahu, gampang ke integralnya. Oke, ada pertanyaan yang ini? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, saya lanjut ke soal nomor 2 yang lebih rumit lagi. Ini saya tutup ya. Sebentar, kita tutup dulu. Nah, yang nomor 2. Saya buka dari sini aja ya. Ngegambarnya susah. Kerucut terbalik segala. Sambil kita baca soalnya. Tangki berbentuk kerucut terbalik ini. Penuh berisi air. Tingginya 4 meter, jari-jari permukaannya 1. Ini tingginya 4, jari-jarinya 1. Jari-jari atasnya. Nah. Bila besarnya gaya gravitasi adalah G, tentukan kerja yang dilakukan untuk memompa seluruh air sampai permukaan atas. Jadi seluruh air mau ditarik ke atas. Nah, ini bendanya gimana gitu ya menariknya. Bendanya bukan titik ini. Bendanya banyak air. Satu tangki, nggak bisa kayak tadi. Yang tadi soal sebelumnya, ini adalah titik gitu ya, titik yang berpindah dengan gaya F sama dengan 2X tadi. Sekarang ini, nah gimana? Untuk itu, maka kita lihat, pindahnya air itu ke atas. Jadi perpindahannya vertikal. Perpindahannya vertikal, maka saya harus bikin partisi di sumbu vertikal ya. Kan sesuai perpindahannya. Jangan bingung dengan metode kulit tabung, metode cakram, itu beda, itu mah volume benda ya. Kalau usaha atau kerja itu ya harus gaya kali perpindahan. Perpindahan itu sumbunya. Jadi saya bikin ini di sumbu vertikal. Saya ambil dulu titik nolnya yang ini. Pusat koordinatnya. Boleh juga yang atas ini, tapi nanti ke bawah jadi negatif, nggak enak. Jadi ini saya ambil titik 0, dan ini titik 4, Y-nya ya, Y-nya 4, karena tingginya 4. Oke. Itu. Nah, ini ada yang salah di sini. Kemudian, prinsipnya, gimana ngitung usahanya? Saya akan lihat lapisan air, lapisan tipis air, selapis demi selapis gitu ya. Kalau digambar, nih selapis demi selapis, ada ketebalannya tentunya. Selapis demi selapis dibawa ke atas. Jadi yang ini juga nanti dibawa ke atas. Yang ini juga dibawa ke atas gitu ya. Ada ketebalannya ini nanti delta YI ketebalannya. Nah, nanti dijumlahkan semuanya. Itu usahanya. Oke. Sebentar. Nah, sekarang saya akan lihat gini. Saya akan gambar ulang di sini. Karena ini ada kesalahan. Kemarin saya ingat ada kesalahan di gambarnya. Jadi saya akan manual aja ternyata. Nah, kita buat partisi pada sumbu Y. Buat partisi pada sumbu Y sepanjang, kita lihat ini tangki ini dari bawah 0 sampai ini 4. Tingginya 4. Lihat partisi yang ke I. Kayak tadi ini YI-1
Ini YI, titik wakil pilih, YI garis. Nah, sekarang kita bikin. Sebenarnya silinder, kalau di sini kelihatannya seperti persegi panjang ya. Ini titik wakil hitung. Ini. Nah, mana ya, pakai hitam lah. Sebentar. Horizontal, ini segitu. Nah, gitu ya. Sebenarnya ke sini juga nih, ngikutin ke sini. Sana, ini ke sana, horizontal, ke sana. Gitu ya. Sebenarnya bukan persegi panjang ya, ini silinder ya, bentuknya bulat. Jadi harusnya bentuknya seperti itu. Nah, gitu. Ini hanya kelihatan dari depan aja sini. Saya sekarang akan menghitung usaha untuk menaikkan elemen air yang di sini. Ini sebenarnya tipis sekali. Y-1 dengan Y itu kan, delta Y itu harus menuju 0 kalau nanti jadi integral. Jadi ini sebenarnya tipis sekali. Elemen tipis air ini dinaikkan ke atas. Gimana ngitungnya? Ya sama dengan beratnya si air di sini, yang ini, beratnya kali perpindahannya. Perpindahannya diwakili si titik wakil juga. Perpindahannya segini. Nah, kita akan hitung beratnya dulu. Jari-jarinya berapa ya? Belum tahu. Jari-jarinya R aja gitu ya. Oke, kalau nanti kalian lihat, kalian nggak akan lihat solusi yang di sini ya. Ini saya ngegambarnya salah nih. Harusnya hijaunya di sini nih, garis hijaunya. Ini wakil sampai ujung sini, ini sini. Ini kelebihan. Oke, jadi pakai yang dari saya aja. Oke, ini saya sebut R jari-jarinya. Jadi ini R kan, ininya delta YI. Maka volumenya, delta volume, kenapa pakai delta? Karena baru satu elemen air aja ya. Baru satu Baru satu lapisan. Sama dengan PR kuadrat kali delta YI. Gitu. Beratnya, delta berat. Kenapa saya ngitung beratnya? Karena saya mau ngitung nanti gaya yang diperlukan untuk mengangkat elemen ini ke permukaan. Kan airnya semua di bawah ke permukaan katanya. Ya sampai permukaan nanti dia tumpah. Udah nggak dihitung. Beratnya adalah volume kali rapat massa air, sebut aja rho, biasanya 1 ya. Kalau satuan yang SI itu. Kali gravitasi. Ini rapat massa air, yang G itu gravitasi ya. Nah, itu sama dengan berat elemen ini. Menurut hukum Newton, untuk menaikkan ini ke atas, perlu gaya minimal sebesar beratnya ini. Jadi ini gaya yang diperlukan untuk menaikkan elemen ini ke atas ya. Jadi untuk menaikkan elemen air ini ke atas. Pindahnya sejauh berapa ya? Pindahnya itu ngitungnya kembali diwakili titik wakil, yaitu sebesar ini pindahnya. Ini perpindahannya. Elemen air yang ini pindah ke atas sejauh ini. Berapa ini? Ini adalah 4 dikurangi YI garis. Kan YI garis itu ini titik 0, ini YI garis, ini totalnya 4. Jadi ini 4 min YI garis. Bentar, aduh ada nyamuk lagi. Gatal kaki. Mana nyamuknya hilang. Sialan. Sampai sini paham nggak dulu? Jadi kita akan menghitung ini, usaha mengangkat lapisan air ini ke atas.
Nanti lapisan lain yang diperlakukan sama, jadilah integral. Notasi-notasinya bingung nggak? Kenapa ada YI garis tadi? Partisi. YI min 1, YI garis, bikin elemen air. Nah, itu diangkat ke atas. Jadi, usahanya delta WI sama dengan besarnya gaya yang diperlukan kali perpindahannya 4 min YI garis. Saya susun Pi konstanta, Rho air konstanta, G konstanta, R kuadrat 4 min YI garis delta YI. Kita lihat, Rho, G, Pi ini konstanta. Kalau R konstanta enggak. Ngelihatnya gini, kalau lapisannya di tempat yang lain, partisinya yang lain, R-nya kan beda lagi. R ini bukan konstanta. Ini kan konstanta. Kalau YI garisnya di posisi yang lain, R-nya berubah lagi. Jadi ini belum bisa jadi integral. Nggak boleh dari sini, maka usahanya sama dengan integral Pi Rho G R kuadrat 4 min Y dy gitu nggak boleh. Karena ininya bukan konstanta. Harus semua dalam fungsi Y. Oke ya, jadi nggak bisa. Belum bisa. Jadi R-nya harus dihubungkan dengan YI garis. Ini harus kita hilangkan R-nya. Gimana caranya? Kita lihat ke segitiga ini yang saya kitari warna oranye. Ini ke sana dan ke sana. Ya, segitiga itu. Kita lihat gini. R dibanding ini satu ya, jari-jari atas. R dibanding 1, tulis dulu. R dibanding 1, ini 1, ada. Dulu ininya jelek ya, perbaiki dulu. Ini harusnya lurus. Nah, gitu. R dibanding 1, ini 1, jari-jari atas. Sama dengan panjang ini. Putus ya? Iya, Pak. Hah, tadi putus ya? Wah. Ini share screen-nya hilang ya? Iya, Pak. Saya share lagi. Oke. Nah, rekamannya makanya ini. Tolong kalau mati saya di miss call ya. Oke, ini masih nyambung. Jadi kembali, saya udah sampai bentuk sini. R-nya ini bukan konstanta. Jadi R-nya harus dihubungkan dengan Y. Kenapa harus dihubungkan dengan Y? Karena integralnya dalam delta Y, dalam dy. Nah, untuk itu kita lihat segitiga yang ini. Tuh. Segitiga yang itu. Kemudian kita lihat perbandingannya. Ini R tadi dibanding 1. Masih nyambung nggak ini? Halo? Masih, Pak. Nyambung ya? Slide-nya kelihatan ya? Kelihatan kok. Hah? Kelihatan, Pak. Kelihatan nggak slide? Kelihatan, Pak. Oke. Jadi kembali. R dibanding 1 sama dengan ini sampai sini dibanding seluruhnya. Jadi ini YI garis
dibanding 4 ya. Seluruhnya ini tingginya 4. Dari sini YI garis. Dari sini saya dapat hubungan ya R sama dengan YI garis bagi 4. Oke, saya gantikan ke sini. Delta WI sama dengan Pi Rho G YI garis per 4 kuadrat 4 min YI garis delta YI. Nah, semua udah dalam fungsinya dalam Y. Maka usaha seluruhnya Pi konstanta saya keluarkan aja dari integralnya. Integral pembagiannya tadi partisinya dari 0 sampai 4. Ini sepanjang ini. Sepanjang tingginya bak. 0 sampai 4. Y dibagi 4 kuadrat kali 4 min Y. DY. Tinggal hitung sendiri ya. Oke, kalau tadi ada yang terlewat penjelasannya tolong tanya yang nggak paham di mana. Itu tadi sempat terhenti sebentar. Oke? Nah, kalau sudah tinggal satu nomor lagi. Satu nomor lagi karena jenuh sekali, kita istirahat dulu sampai 3:30, 2 menit saja ya. Kita stop dulu 2 menit supaya kalian kayaknya kepalanya pusing. Oke. Nah, kita bahas soal nomor ketiga. Sebuah rantai yang beratnya 1 kg per meter. Jadi tiap 1 meter beratnya 1 kilo. Dipakai mengangkat benda seberat 200 kg dari dasar sumur yang dalamnya 15 meter. Kita lihat ini. Ini ada sumur yang saya gambar di sini. Dalamnya 15 meter. Berat bendanya 200 kilo. Pada saat awal berat rantainya ini yang menjuntai ke bawah panjangnya 15 meter. Berarti beratnya 15 kilo ya. Karena tadi beratnya 1 kilo per meter. Oke. Jadi pada saat awal gaya yang diperlukan untuk mengangkat benda ini adalah sebesar berat benda plus berat rantainya. Jadi benda ini kita anggap aja seolah sebagai bendanya titik gitu ya. Bendanya titik. Cuma kalau ditarik ke atas makin lama makin ringan. Kenapa? Karena rantainya makin sedikit yang menjuntai. Jadi rantai dan benda anggap aja sebagai satu titik yang diangkat ke atas. Nah, cuma makin lama makin ringan. Tergantung rantai yang tersisa. Nah, setelah terangkat sejauh H, ini kalau terangkat sejauh H, maka gaya yang diperlukan tinggal sebesar ini, rantainya sepanjang 15 min H. Ini rantai yang tersisa 15 min H, berarti beratnya 15 min H kilogram. Berat bendanya sih tetap 200. Gitu ya, jadi lebih ringan. Nah, sekarang ditanya untuk mengangkat benda ini sampai permukaan sumur, berapa kerja yang dilakukan? Kerjanya berapa? Nah, karena ini geraknya vertikal, kembali kita bikin partisi di sumbu vertikal. Saya anggap ini bawahnya sebagai Y sama dengan 0, atasnya Y sama dengan 15. Kembali kita bikin partisi ini YI-1, YI. Ya. Atau saya mau jalankan manual aja. Oke, manual aja ya.
supaya sambil ditulis. Oke, ini diperbesar supaya terbaca. Jadi kita bikin partisi ini. Seolah-olah bendanya itu titik yang kalau diangkat makin lama makin ringan. Karena rantainya berkurang yang menjuntai. Nah, bikin partisi ini YI-1 ini YI, pilih wakil YI garis. Nah, sekarang kita ngitungnya seolah si titik itu digerakkan dari YI-1 sampai YI, berapa usahanya? Usaha untuk memindahkan dari sini ke sini. Nah, untuk itu, kan tadi makin ditarik ke atas, gayanya makin berkurang, karena rantainya berkurang. Nah, untuk itu, maka sepanjang partisi ini, sepanjang segmen YI-1 sampai YI, itu dianggap, diaproksimasi, beratnya konstan, diwakili si YI garis ini. Jadi, hanya seberat rantai, kalau udah sampai sini, dari sini, berat rantainya berapa? Berat rantainya hanya sepanjang ini. Rantainya kalau udah sampai di situ. Itu sebesar berapa? Panjangnya tadi tinggi sumurnya 15. Ini YI garis itu kan dari 0 itu sampai dari bawah. Jadi 15 min YI garis si rantai yang sisa. Jadi apa? Beratnya berat benda plus rantai di posisi YI garis adalah, saya namakan apa, delta berat aja gitu ya, sama dengan 200, itu berat bendanya udah nggak bisa ditolak apa-apa lagi, ditambah tinggal rantai yang menjuntai segini, yaitu 15 min YI garis kan. Tuh. Kali 1 kilo. Ini kan 1 kilogram per meter. Ini jadi sekian kilo. Delta beratnya. Nah, ini kemudian saya delta gayanya sama dengan berat 15 min YI garis dikalikan gravitasi ya, supaya jadi gaya. Itu adalah gaya untuk memindahkan dari YI garis sampai YI. Kita ngelihatnya hanya pindah segini aja. Nanti di partisi yang lain ya sama, dijumlahkan semua. Nah, jadi apa? Usahanya baik geda ini sama dengan besarnya gaya itu, besarnya gaya kali perpindahannya di sini aja ngitungnya, kali delta YI. Udah tahu ini, seluruhnya gampang. Usaha seluruhnya integral, partisinya dari 0 sampai 15. Ya, partisinya tadi di sumbu yang ini tegak. Ini 200 tambah ya satukan aja jadi 215 ya. 215 dikurangi YI garis jadi Y. Gravitasi konstanta taruh aja di depan DY. Begitu. Rada susah ya. Perumusannya rada musbah. Ada 2 tipe. Kalau yang air nggak bisa dianggap satu titik. Jadi selapis-selapis pindah ke atas. Kalau yang ini bendanya seolah titik, satu titik yang makin lama makin ringan. Pindahnya hanya dilihat YI-1 sampai YI aja. Nanti yang lain tinggal limit jumlah Riemann jadi integral gitu. Jadi usahanya yang ngitung
perpindahan dari YI-1 sampai YI aja. Kalau yang air, dari posisi dia sampai atas. Nah, harus banyak latihan supaya feelingnya bagaimana gitu, mempartisinya. Bagaimana melihat benda yang ditarik yang mana itu. Coba saya aturkan ini benar nggak? Akhirnya ini nih, 215 min Y. Yang saya tadi 215 min Y. G-nya gravitasi aja. Oke, sore itu ini sampai di situ. Pas kita 2 kali 50 menit. Kurang lebih dipotong istirahat tadi. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Agak pusing ya, dilihat lagi nanti rekamannya dibaca pelan-pelan. Oke, kalau nggak ada yang tanya, saya stop